Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin keluarga besar Pengadilan Agama rahimakumullah dan para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan YouTube Pengadilan Agama Wonosari di acara baru yaitu Tausiah Sore Majelis Al-Jannah Pengadilan Agama Wonosari. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk sore hari ini akan kita hadirkan ulama kiai dari Blitar, yakni Bapak Kiai Muhammad Fatnan SAG MHI. Sebelumnya marilah acara pada sore hari ini kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tadi acara sore hari ini bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Untuk acara selanjutnya, waktu dan tempat kita persilahkan kepada Bapak Kiai Muhammad Fatnan SAG MHI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nabi juga bersabda, innamal a'malu binniyah. Sahabat Justisia, atau saya sapa dulu ya pakai istilah sebelah ya. Siap ya? Mohon maaf ini barangkali Ustadz Maulana menyaksikan saya cuplik. Jamaah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, sore ini, kita berkesempatan diri untuk berkumpul, bertatap muka dalam suasana yang cukup sederhana, cukup meriah, cukup membanggakan, dan cukup membuat hati terenyuh. Karena apa? Cuaca agak mendung, tapi kita tetap berkesempatan untuk meluangkan diri, meluangkan waktu untuk mendengarkan tausiah. Yang sebetulnya ini adalah bukan tausiah, tetapi sekedar sharing atau berbicara tentang hal-hal yang barangkali kita perlukan untuk ke depan. Kesempatan kali ini kita berkumpul dalam majelis yang kita namakan Majelis Al-Jannah, sesuai dengan tempat ibadah kita, mushola kita yang bernama Al-Jannah. Semoga dengan penamaan ini kita semua,
khususnya warga Pengadilan Agama Wonosari, turut berbangga dan turut menempuh apa itu al-jannah, yaitu surga, atau boleh dikata adalah kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kita menapaki apa yang telah dicontohkan oleh orang-orang tua kita, leluhur kita, ulama-ulama kita terdahulu, sehingga sambung kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Sore ini adalah awal, jadi kita membuka diri, membuka kesempatan, membuka kegiatan Majelis Al-Jannah ini. Niatan kita semoga menjadi titik awal kita menempuh hal-hal yang lebih baru, lebih membanggakan di jalan-jalan berikutnya kita. Kita tadi telah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW yang disanadkan atau riwayahnya oleh Umar bin Khattab, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung kepada niyah, pada niat, kepada maksud kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu bergantung terhadap apa yang dia niatkan. Jadi niat itu sesuatu yang fondasional, tempat pacu kita, dapur kita, alat bakar kita untuk perbuatan atau lisan kita berucap. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan jika hijrah kita, perpindahan kita, niatan kita untuk berubah itu adalah sesuatu yang bukan dari Allah, dan Rasulnya, seperti halnya dalam hadis ini diriwayahkan mencari pasangan atau hal-hal keduniaan, maka hijrahnya itu adalah apa yang dia niatkan itu, apa yang dia peroleh, pahalanya hanya sebatas itu. Jadi mohon nanti sahabat semua, sahabat peradilan agama di seluruh Indonesia, niatan kita itu apa? Jadi mohon kita harus introspeksi, betul-betul introspeksi diri. Pembukaan Majelis Al-Jannah ini kita niatkan sebagai tonggak baru perubahan kita, di samping kerja kita yang duniawiyah. Barangkali dengan membuka majelis ini, dan semoga kegiatan ini tetap berlanjut, ini membawa dampak yang luar biasa, dampak keberkahan yang luar biasa, yang memoles kegiatan kita, yang orang pandang sebagai urusan-urusan keduniaan, dipoles sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang menuju kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita semangat Islam, kita niatkan terhadap itu semua. Jangan sampai kita terlena terhadap kenikmatan yang ada. Selama ini kita mungkin merasa nyaman, merasa nikmat apa yang kita dapatkan. Gaji cukup, ya enggak? Enggak ya? Di badan yang lain insya Allah cukup, asal pengelolaannya itu yang juga bisa. Itu pun yang kita sudah tanpa rencanakan. Artinya apa? Tanpa rencana pun, tanpa usaha pun, seakan-akan nikmat itu datang bertubi-tubi. Kadang kita lupa terhadap itu semua. Kita lupa bersyukur. Padahal kalau kita lalai bersyukur, apa yang kita dapat? Azab yang sangat pedih. Bagaimana itu dalilnya, Pak Andi?
contoh warga peradilan yang luar biasa, hafal. Saya ulangi, jangan-jangan saya lupa juga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh ada la di situ, la in, sungguh jika kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum, sungguh pula aku tambahkan nikmat itu. Wa la in kafartum, dan jika kamu ingkar, bukan kafir ya, tapi ini kufur nikmah, ingkar terhadap nikmat, lupa terhadap nikmat, lupa menggunakan nikmat itu sebagaimana mestinya. Inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat lasyadid, sangat pedih. Itu kita sering lupa terhadap itu semua. Kita lupa bekerja, kalau tidak ada iming-imingnya kita lupa di situ, ogah-ogahan. Makanya yang perlu kita tekankan adalah niatnya itu, tujuannya itu apa. Barangkali yang sudah menjadi adat kebiasaan, kita bekerja tanpa berpikir, kita lupa kita niatkan itu untuk apa. Kalau tanpa niat kan nggak berfungsi, nggak ada nilainya, seakan-akan seperti itu. Karena kita nggak tahu tujuannya apa. Mau ke mana? Ke Jogja kalau di sini. Mau ke Jogja, kalau nggak ada tujuan, nggak ada niatan, juga kita akan limbung. Mau kemana kita? Nggak ada tujuan karena nggak ada niatnya itu apa. Makanya kalau kita tekankan seminimal mungkin, kita kalau bekerja secara rutin, secara kebiasaan, secara pokoknya yang rutinitas, yang ada kebiasaan kita, tanpa niat pun kita melaksanakan itu semua, kita barengi itu, kita rubah itu dengan coba kita niatkan itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba berbangkit diri bersama-sama, kita mencoba diri untuk merubah karakter kita, membentuk kita. Jangan sampai kita sekedar bekerja, sekedar datang ke kantor, pulang kantor, kalau tanpa diniatkan minimal dengan keridhaan itu, bukan minimal, ini adalah yang luar biasa kalau keridhaan itu sudah mentok, karena ridho itulah matlubi, ridho ka matlubi, keridhaanmu ya Allah itulah yang kami cari, yang kita cari. Kalau tanpa itu kita sekedar keluar rumah, ke kantor, pulang kantor, apain? Coba kita renungkan, ngapain kalau tanpa diniatkan? Kan rugi dua kali. Kecuali kalau kita niatkan itu sudah dapat minimal dua hal yang kita peroleh. Niatnya tercatat sebagai kita mencari keridhaan Allah. Walaupun ada hal-hal lain, mungkin ada yang mencari nafkah untuk mencukupi, takut absennya kepotong atau apa. Ya kan? Potong 1%, nanti jangan-jangan seperti itu. Nah, kita lupa dengan itu. Abaikan saja dengan itu semuanya itu. Insya Allah kalau kita niatkan mencari keridhaan Allah, kita akan terbantu dengan santainya, dengan ringannya. Kita dapat melaksanakan itu dengan ringan. Karena apa? Karena keridhaan itulah hal yang paling utama. Apa yang kita cari kalau bukan keridhaan? Amal kita seberapapun nggak akan mampu membeli apa? Surga. Sesombong apapun, barangkali kita punya amal, kita sedekahnya luar biasa, salat kita luar biasa, puasa kita luar biasa, haji kita berkali-kali, umroh kita berkali-kali. Allah nggak ridho itu semua, habis. Nggak akan mampu membeli surga apa yang kita kerjakan. Apa yang dapat mampu membelinya? Hanya ridha Allah, rahmatnya Allah itu yang membuat kita terangkat ke dalam kesuksesan yang di sisinya atau yang sudah difirmankan oleh Allah. Enggak ada yang kita sombongkan sebetulnya, Bapak dan Ibu semua. Apa yang kita banggakan dalam kehidupan ini apa? Wajah ganteng seperti
nggak ngaruh. Wajah cantik seperti di sini ada mahasiswi, mahasiswa. Barangkali hanya sesaat, setelah itu habis. Semoga saya awet. Ya, ini awet tua. Tuanya yang awet. Bapak Ibu rahimakumullah. Itu, mari kita renungkan. Kita hari ini kita mencoba meresmikan kegiatan ini. Semoga ini mendapatkan keridhaan. Ini Allah rela dengan apa yang kita buat seperti ini. Semoga juga ini bukan hanya nanti secara bergiliran yang akan tampil atau memberikan tausiah sore di hadapan kita sendiri kepada warga kita. Barangkali kita bisa juga nanti memanggil ustadz-ustadz yang luar biasa dari luar. Kita datangkan ke sini, bisa mendobrak kesombongan kita, bisa menurunkan ego kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beradab. Begitu ya Pak Husain ya, Pak Haji Husain ya. Karena seberapapun ilmu, kalau tanpa adab, nol. Hanya kesombongan yang dia tampilkan tanpa adab. Kita merasa pinter, ya kan? Tapi kalau tanpa adab, itu juga bertolak belakang dengan filsafah padi, semakin berisi semakin menunduk. Kita mencoba seperti itu. Kita bareng-bareng bersama-sama saling mengingatkan diri, mengingatkan teman-teman kita agar kita menjadi orang-orang yang mampu beradab. Coba tengok para santri di pondok pesantren, sangat tawaduknya kepada gurunya, kepada kiainya, sampai bungkuk-bungkuk. Bukan pertanda itu sesuatu yang yang seperti feodal atau apa, bukan. Rasa tawaduknya seorang kiai terhadap guru. Pinter mungkin, lebih pinter santrinya, tapi tawaduknya itu terhadap guru, itu yang patut kita acungi jempol dan perlu kita tiru. Bukan ininya, tapi hati kita mencoba untuk meniru itu. Bagaimana kita harus bisa mengandap asorkan diri di hadapan orang lain yang harus kita hormati. Atasan menghormati bawahan. Kalau orang tanpa atasan pun kan juga berapa? Kalau di Malioboro ya atasan itu berapa? 3 biji 100 ribuan ya. Murah sekali atasan itu, nggak ada nilainya. Tapi kalau atasan tanpa bawahan, lebih kacau lagi. Saling melengkapi kehidupan ini ternyata. Jadi kalau kita tekankan atasan juga kurang ini, yang penting kita mencoba untuk bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu yang kita harapkan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang semoga mendapatkan keberkahan, mendapatkan keridhaan, dan sehingga kita menjadi orang-orang yang insya Allah seperti yang kita harapkan dari majelis ini, majelis Al-Jannah. Kita mendapatkan kesuksesan dalam kerja kita, dalam kehidupan kita. Dari kesuksesan yang kita harapkan dari majelis ini adalah majelis Al-Jannah. Al-Jannah artinya bisa jadi itu adalah kesuksesan dalam jangka pendek, dan juga bisa menjadi surga. Visi kita ke depan, tujuan kita ke depan adalah masuk surga, walaupun kita tidak akan mampu membelinya. Para hadirin rahimakumullah, saya sapa lagi. Jamaah, alhamdulillah. Demikian pembukaan, mari kita awali, kita launching majelis Al-Jannah ini. Semoga mohon doa restu kepada para kiai,
sesepuh yang ada di luar sana, bantu kita dengan doa, bantu kami dengan doa para kiai sehingga kita mampu menjalankan tugas-tugas dengan semestinya. Semoga ini percobaan atau tujuan atau niatan awal kita membentuk seperti ini, kita saling berpacu dan mohon dukungan dan mohon nanti bimbingan dari para kiai, teman-teman kita yang luar biasa yang ada di luar sana. Pada sore hari ini tanggal berapa? 8 November 2022. Hijriahnya tanggal 13 Rabiul Akhir tahun 1444. Kita buka majelis kita ini, Majelis Al-Jannah, dengan kajian untuk pertama yaitu tausiah sore dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka, kita resmikan Majelis Al-Jannah PA Wonosari. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga kita dapat menasihati diri kita sendiri untuk selalu berbuat baik, dan juga kita bisa memberikan pesan atau wasiat itu kepada orang lain juga, sehingga kita akan saling berpacu menuju kebaikan secara bersama-sama, berjalan dalam kebaikan. Amin. Bersama-sama. Amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah sore perdana yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Muhammad Fadnan SAG MHI selaku Ketua Pengadilan Agama Wonosari. Sebelum kita tutup, agar semangat sore, marilah kita berjajal PA Wonosari. Semangat, excellent. Terima kasih dari kami, mungkin banyak khilaf, banyak salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.